Untuk Strada ini dia dihususkan untuk jalan-jalan yang perkampungan, kayak misal turunan-turunan yang single track lah. Dan yang terbaru lagi teman-teman, ini sudah dropper seat post. Boleh dites nggak ini? Boleh banget Mas Rehan. Ini saya baru tahu nih Xtrada setelah berapa banyak seri dia baru kali ini loh dia pakai dropper seat post. Nah, keren banget nih. Udah pakai Explosion ini. Nah, dari harganya ini sangat-sangat worth it banget nih Mas. Oke. Sebentar, ini Xtrada yang 7 ya? 7, betul. Oke. Dari spek yang udah full mewah banget gitu ya. Ini harganya sangat murah banget. Murah tuh berapa? Murah itu dari Halo teman-teman, ketemu lagi bersama dengan aku Jordan. Thank you banget yang sudah mampir ke YouTube channel saya. Gimana kemarin konten Stratos C-nya? Terima kasih banget loh buat yang sudah nonton, sudah komen di kolom komentarnya. Semoga kalian suka dengan kontennya. Nah, kali ini saya dapat telepon lagi dari Mas Catur. Mas Jordan, ada sepeda baru lagi loh dari Polygon ngeluarin tapi MTB nih, bukan road bike. Wah, menarik nih karena bener-bener baru tahun 2026. Masih bulan Januari, udah ngeluarin sepeda baru lagi dari MTB-nya. Saya juga penasaran, kira-kira sepedanya apa ya? Kalau katanya sih Xtrada, ini ada Xtrada 5, 6, dan 7. FA sebutannya. Nah, untuk itu saya sudah berada di Rodaling Jogja Adis Cipto, Jogja Timur ya. Kita akan ketemu Mas Rehan, salesnya yang akan nanti kita akan ngajak ngobrol, impresi, dan review singkat sepeda MTB Xtrada yang terbaru. Karena Mas Rehan ini nggak cuma sales, tapi dia juga pemain sepeda MTB. Jadi bakal gimana ceritanya, tonton sampai habis video ini. Kita langsung aja masuk ke Rodalingnya ya. Yuk, di sana sudah ada Mas Rehan. Halo Mas Rehan, apa kabar? Mas. Sehat Mas. Sehat, lama nggak jumpa nih. Iya nih. Aduh, kayaknya makin bugar aja nih. Olahraga terus. Olahraga terus ya. Mas Rehan, saya kemarin dapat informasi dari Mas Catur, ada sepeda baru lagi yang diluncurkan oleh Polygon. Tuh. Benarkah sepedanya Xtrada? Tuh, Stradanya. Ada di sana Mas, kita langsung aja. Oke, boleh. Monggo, silakan Mas Rehan. Nah, ini dia teman-teman, sepedanya udah disiapin. Ini ada 2 ya sepedanya ya. Yang baru yang mana nih? Yang ini Mas, ini yang Strada 7 terbaru ini. Xtrada 7. Sedangkan Betul. yang itu? Yang ini Strada 7 yang lama. Oh, sama-sama 7 ya? Sama-sama Strada 7, tapi ini yang seri lamanya sebelumnya. Seri lama. Nah, ini memang ada 2 di sini mungkin buat perbandingan juga ya, biar Betul. tahu yang baru apanya, yang beda apanya. Oke deh, Mas Ren, sebelum kita ke sini, Mas Ren ini kan juga pemain sepeda MTB ya? Ya. Saya udah lihat lah kemarin ya. Jam-jam, lompat-lompat gitu ya. Mas Ren, kalau boleh tahu Xtrada itu ada di mana dia sepedanya lininya? Dan peruntukannya buat apa sih sepeda Xtrada itu? Untuk Strada ini ada di kelas 3 Mas, yaitu cross country. Nah, untuk Strada ini dia dihususkan untuk jalan-jalan yang perkampungan, kayak misal turunan-turunan yang single track lah. Lebih khususnya bukan yang untuk di trek-trek yang lompat-lompat, yang ya lompat-lompat ringan lah, itu bisa untuk Strada ini. Jadi kalau untuk perkampungan, jalan-jalan non aspal, kayak misal menyusurin kampung, meskipun jalan-jalan setapak, itu bisa banget buat Strada ini. Jadi kayak kemarin tuh kita dari Bangker Kali Adem Mas, turun sampai ke Jalan Kaliurang, itu bisa banget. Oke, berarti dia memang untuk belusuan ya? Ya, untuk belusukan, betul. Untuk yang ringan-ringan lah, Betul. bukan yang terlalu berat banget ya. Oke, sepeda XC, betul. cross country. Padahal kan setahu saya ada banyak banget tuh. Ya. Nah, tapi awam kan nggak ngerti Mas, XC cross country itu sepeda kok bisa disebut XC itu dari mana sih ngelihatnya? Pertama sih kalau untuk dari perbedaan XC sama enduro lah ya. Kayak misal di sini nih, di suspensinya kalau untuk XC biasanya itu single suspension Mas. Single suspension itu maksudnya yang kayak gimana? Jadi cuma satu di depan aja. Oh, cuman ini aja gitu cuman ini ya. aja. Terus dari travelnya biasanya untuk XC itu di panjang itu di 80 sampai 120 aja. Tapi kalau untuk enduro itu biasanya dari 120 sampai 180-an. Berarti paling gampang untuk melihat sepeda kategorinya apa dari travelnya ya? Dari travelnya bisa, atau misal lebih basicnya lagi itu dari frame-nya Mas. Kalau misal double suspension itu udah pasti enduro. Jadi kalau double suspension itu enduro kalau kita. Itu udah bisa hampir dipastikan itu untuk lompat-lompat yang untuk tinggi, lompat-lompat ya. Gitu. Nah, ini beda nih teman-teman ya. Karena dia nggak ada rear shock-nya di tengah, cuman ada di depan doang. Nah, jadi kan bisa tahu ya, ternyata kita ngeliat dari travelnya dulu nih. Ya. Karena
panjangnya itu ternyata itulah kunci dia disebut sepeda untuk XC, betul. enduro, terus apa lagi Mas? Downhill, DJ mungkin. dirt jump gitu ya, Jump, betul. untuk yang freestyle. Oke, thank you banget Mas Rehan. Ini sebagai informasi pembukanya sebelum kita masuk ke sini. Nah sekarang kita langsung lihat aja deh unit terbarunya Xtrada 7. Boleh dijelaskan dulu Mas Rehan? Boleh, kita jelasin dari harga aja dulu nih Mas. Waduh, tahu tuh udah langsung harga aja nih. Dari harganya ini sangat-sangat worth it banget nih Mas. Oke, Dari sebentar. Ini Xtrada yang 7 ya? 7, betul. Oke. Dari spek yang udah full, mewah banget gitu ya. Ini harganya sangat murah banget. Murah tuh berapa? Murah itu dari 11.200.000 Mas. 11.200.000. Ya, Kenapa bisa dibilang murah? karena dari segi speknya Mas ya, dari grup set dia udah menggunakan SRAM 70. Oke. Nah, SRAM 70 ini dia lebih enak banget Mas. Dari rantainya juga udah sangat-sangat enak sekali nih. Wah, gede banget ya. Ya, buat Texian Ini ini manjat pohon kelapa bisa ya? bisa banget ini manjat pohon kelapa. Saya suka SRAM tuh ininya tuh, rantainya teman-teman. Iya. Dia bisa rata begini Rata ya. gini ya modelnya. Terus kerennya juga dia udah pakai SRAM. Jadi nggak ada campuran-campuran lain-lain. Oh oke. Ini satu set menggunakan grup set menggunakan SRAM. SRAM. Wow, grup setnya udah dikasih tahu duluan nih. Oke, seperti biasa kita ke atas juga nih dulu, Mas Rehan, kokpitnya nih. Boleh dijelaskan dulu nih. Dari handlebarnya Mas, ini dia menggunakan 74, jadi lebih enak lagi untuk XC, lebih stabil. Jadi kenapa kalau XC ini lebih lebar daripada yang hybrid segala macam? Karena untuk medan-medan terjal kayak misal lewatin bebatuan, kalau misal keinjak oleh ban, itu kan kalau misal pendek lebih gampang jatuh ya Mas. Kalau lebar Nggak itu lebih stabil stabil dia. Oke, itulah kenapa MTB stangnya panjang-panjang Betul. gitu ya. Jadi lebih stabil, lebih nyaman juga sih ridernya. Jadi Terus, untuk kecepatan tinggi. Kalau lebih. misalnya orang yang bahunya tidak sepanjang stangnya gimana Mas? Itu ada ukuran juga. Biasanya sih dari 70 sampai 74 Mas untuk XC itu. Bahkan bisa lebih tergantung orangnya. Tergantung Kayak gitu. orangnya. Betul. Oke. Dan dia stepnya pendek ya. Ya. Kenapa kok MTB itu stemnya pendek-pendek? Karena lebih mengurangi dampak benturan Mas. Jadi kalau misal untuk lompat, kalau misal stangnya panjang, itu bisa amit-amit bisa patah, terus bisa jatuh ke depan. Itu lebih memungkinkan untuk celakanya ya gitu. Kalau misal pendek itu lebih aman. Oke, lebih aman. Baik. Nah, ini kita lihat yang sana juga deh dulu. Betul. Sepintas ya, kalau di mata saya ini ada beda, tapi mungkin saya nggak bisa lihat terlalu besar perbedaannya. Nanti akan dijelaskan oleh Mas Rehan. Mas Rehan, secara garis besar dulu deh, bedanya apa nih? Grup set udah jelas lah ya. Udah jelas. Kalau dari frame sekarang udah berubah juga Mas. Untuk yang Strada yang terbaru itu menggunakan 29 untuk rimnya. Terus dari frame-nya di seatstay ini dia lebih lurus kalau yang baru. Kalau ini kan lebih agak ada lengkungan ya Mas. Jadi untuk kecepatan lebih enak. Sebentar, saya liatin dulu. Ini lengkungan ini maksudnya ya? Ya betul. Dia melengkung ya. Sedangkan yang di Xtrada terbaru Dia udah lurus. dia lurus ya. Langsung lurus. Ini sebenarnya pengaruhnya apa Mas? Dari untuk segi kecepatan sih Mas. Apalagi kan ini cross country ya. Jadi lebih kalau untuk kecepatan lebih cepat, lebih stabil juga. Lebih stabil. Jadi lebih maksimal lah power. Lebih maksimal. Oke, kita lanjut lagi ke sini. Dia sudah menggunakan rem dari Shimano MT200. MT200. Ini masih yang berapa piston ini? Ini masih single piston. Single piston, tapi udah cukupan lah ya. Udah cukup cross country. Oke, ini sepeda cross country. Untuk bannya juga ini gambot ya Mas ya, dibandingkan dengan kakaknya ini. Ya, jadi lebih enak juga untuk cross country ini. Oke, sebenarnya ban besar seperti ini dengan yang sebelahnya ini kan di bawahnya lah ya. Ya, di bawahnya 27,5. Efeknya apa kalau sebagai pengendara? Mas Rehan ini kan pemain MTB nih. Jadi kalau misal cross country kan lewatin belusukan ya Mas. Terus kan kadang ada jalur-jalur air atau misal jalan-jalan yang langsung lubang. Ini kan lebih besar, lebih enak kita buat ngelewatin jalur-jalurnya. Jadi kalau misal ada jalur air di tengah, itu kita bisa jalan zigzag lebih mudah. Kalau misal 27,5 emang bisa, tapi lebih langkahnya lebih kecil sih Mas. Jadi ya bisa jadi masuk segala macam. Jadi sebenarnya tergantung ridernya juga ya. Oke. Tapi kalau untuk 29 jelas lebih unggul kalau untuk Kestabilan, ya betul. lebih kestabil. Tapi dia nggak mulet ya, Gak mulet kalau ini. Ini depan 29, belakang 29. 29. Saya mau pegang frame-nya dulu. Ini terbuat dari apa sih? Ini dari alloy Alloy. Coba kita lihat dulu. XC juga. Oh iya benar, alloy ya. Ya. ALX alloy nih teman-teman. Ini ukurannya M,
size M. Dan kita lanjut lagi deh. Frame-nya ini berarti untuk yang ngejar speed cocok banget ini. Ya, cocok banget nih. Sekarang kita ke suspensinya, Mas. Boleh. Bedanya apa dengan yang pendahulunya? Kelebihannya? Yang ini dulu deh. Boleh. Ini sama-sama hidrolik, Mas. Sama-sama hidrolik, tapi dari ini dari XCR. Gitu. Jadi Sasuntour tipenya XCR, sama-sama travelnya 120 juga. Kalau misal lebih nyaman, itu dua-duanya sama-sama pakai suspension, jadi lebih nyaman banget. Lebih nyaman. Ya. Terus keunggulannya dengan yang ini? Yang ini dia pakai TA Boost, jadi lebih besar. Untuk diameternya lebih besar. Ini sama-sama 120 juga, Mas. 120. Udah sama air juga gitu. Nah, kelebihannya ini kalau misal buat XC cross country kayak gitu, ini kan kalau yang seri sebelumnya nggak ada dudukan ya, Mas, buat apa namanya? Spakbor. Spakbor, betul. Ini udah ada, Mas. Di sini sama di sini, Mas. Di bawahnya. Oke. Jadi kalau misal nanti cross country, jalan-jalan ya sedikit-sedikit becek lah ya, itu aman banget bisa pakai. Biar nggak kecipratan betul, gitu ya. Depan belakang ini bisa pakai. Oke. Dan yang terbaru lagi teman-teman, ini sudah dropper seat post. Boleh dites nggak ini? Boleh banget. Mas Rehan. Ini saya baru tahu nih, Xtrada setelah berapa banyak seri dia baru kali ini loh dia pakai dropper seat post. Nah, keren banget. Udah pakai Explosion ini. Nah, awet banget. Oke. Ini mungkin buat yang punya Xtrada di rumah, kepikiran mau tukar tambah bisa nggak sih? Kalau tukar tambah belum bisa. Belum bisa, beli baru lah ya. Beli baru ya. Nambah koleksi lah, jangan tukar tambah gitu. Ya, tiap tahun ada nih Xtrada banget. Xtrada, tapi emang seri Xtrada tuh banyak sekali ya. Ya. Dan ini aja sama-sama 7 dengan yang ini, tapi bedanya itu tadi speknya. Group setnya dan juga dia ada dropper seat post-nya. Oke, apalagi nih Mas Rehan untuk Xtrada 7 yang perlu diketahui oleh teman-teman nih? Yang baru apa lagi? Kalau yang terbaru mungkin baru itu aja sih, Mas. Kalau paling dari bedanya dari group set, dari dropper seat post-nya sama ukurannya 29. 29. Jadi lebih enak buat cross country. Oke. Kalau di aspal mungkin bisa, tapi tidak direkomendasikan ya? Lebih ya berat sih. Cuman kalau untuk ban 29, apalagi bannya ya nggak terlalu inilah ya, nggak terlalu banyak kayak gini, banyak pacunya. Nah, ini lebih enak juga sih kalau misalnya di aspalan. Karena tengahnya ini nggak terlalu banyak. Oh iya, buat dia cross country sih. Dia nggak terlalu nimbul teman-teman. Ya. Ini apa bunganya ya? Betul. Kalau ini kan emang timbul banget, jadi buat di tanah traksinya bakal bisa terasa banget nih ketika digoes ya. Sedangkan ini mungkin bagus juga, tapi di aspal pun dia juga masih cukup oke. Jadi karena kan cross country untuk di aspal dan di jalan-jalan yang non off-road gitu. Oke. Kalau cross country itu kalau di Jogja, kira-kira jalurnya di mana, Mas? Kalau di Jogja itu cross country ya bisa dari Klangon atau dari yang terbaru kita itu dari Bangker Kaliadem, Mas. Bangker Kaliadem. Ya, kemarin tuh kita cross countryan juga gitu, Mas. Banyak sih kalau di Jogja. Kayak di Kali Kuning apa? Kali Kuning. Ya, situ. Saya soalnya belum pernah main yang begitu-begitu di atas dia. Saya juga Klangon. Iya. Bangker tuh memang jalur-jalurnya tuh ekstrim gitu ya. Dan pemandangannya kalau misal cross country itu bagus banget, Mas. Memang yang dikejar kan pemandang adventure ya? Iya, adventure-nya bagus banget sih. Berarti buat teman-teman yang mungkin pengen adventurean, sepeda ini bisa jadi salah satu pilihan untuk kalian. Apalagi dengan budget di bawah 12 juta ya. Iya. Ini udah bisa mendapatkan seri paling tertingginya, Xtrada yang terbaru, 2026, dengan dropper seat post. Yang satu lagi, Xtrada 6 dia juga kalau nggak salah dropper seat post sudah juga dropper ya. seat post juga. Kecuali yang 5 ya. Yang 5 belum. Cuman bedanya adalah di group setnya teman-teman. Jadi ada Qs sama Diore kalau nggak salah ya. Yang Strada 6-nya itu Diore 12 speed. 12 speed, Diore 12 speed. Oh ya, yang Qs-nya yang 5 ya? Iya, yang 5. Gimana teman-teman? Ini memang agak gambot ya. Kalau saya lihat yang Xtrada 7 FA ini dibandingkan dengan yang sebelumnya. Dan harganya juga beda-beda tipis teman-teman. Tuh, nambah berapa nih? Nggak nyampe sejuta ya? Iya, nggak nyampe sejuta. Nggak nyampe sejuta nambah udah bisa. 600.000. Nah, 600. Oh ya benar, nambah 600.000
Kalian tinggal milih mau Xtrada. Ini tahun berapa, Mas? Ini baru kemarin juga, Mas. 2025 ya? Iya, nggak setahun kok. Belum setahun ini. 2025, ini 2026. Nambah 600.000 udah dapat grup setnya SRAM. Nah, tinggal budgetnya ada yang mana gitu ya. Oke, itu aja dulu Mas Rehan mungkin ya. Siap. Ada lagi yang mungkin mau di ini promo-promo? Promo mungkin kita untuk bulan ini ada promo triple point ya, Mas. Jadi kalau pembelian ini nanti poinnya triple point. Triple Lumayan point. sih. Oke. Itu bisa ngurangin harga nggak? Kalau ngurangin harga belum. Nanti kalau misal berminat, kontak-kontak langsung ke kita aja. Kita kasih ya bonus-bonus spesial. Oke, ini bonusnya jangan bilang siapa-siapa ya Mas Ron ya. Nanti ada bonus spesial buat kalian yang datang langsung ke sini buat ngelihat unitnya, siapa tahu cocok langsung angkut gitu ya. Penawaran terbatas ini, Mas. Penawaran terbatas. Jadi memang harus ketemu langsung, nggak bisa lewat chatting-chattingan. Oke, Mas Rian, thank you banget sudah ngasih tahu review singkat dan impresi dari sepeda Xtrada 7FA gitu ya. Semoga teman-teman yang mungkin lagi cari sepeda MTB bisa jadi salah satu pilihan, apalagi budgetnya tadi paling tinggi 11.200.000 yang 7. Nah, dibandingkan dengan yang ini, nambah 600.000 ini kan 10.600.000. Ini 11.200.000. Nambah 600.000 udah dapat yang terbaru pakai SRAM. Gimana? Tertarik? Langsung datang ke Rodaning Aris Cipto, Yogyakarta ya. Thank you Mas Ran sekali lagi. Sukses terus untuk jualannya. Sampai ketemu lagi ya. Thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Dadah.